Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih. Saya Pendeta David Arthur Hukom, Pendeta Ketua Majelis Jemaat yang ada di GPIB Jemaat Gamaliel Madiun. Mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan pada Daniel 2 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita berdoa sebelum kita membacanya. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian Daniel pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yang menyatakan kepada kita demikian. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, proses menerjemahkan sebuah teks dari satu bahasa ke bahasa lain bukan pekerjaan yang mudah. Salah satu alasannya karena kita tidak bisa hanya mengartikan kata per kata, tapi juga penyesuaian pada tata bahasa agar teks yang diterjemahkan dapat dimengerti berdasarkan tata bahasa yang ada dari teks yang kita terjemahkan dan bahasa yang dituju dalam proses penerjemahan tersebut. Dari bahasa Ibrani misalnya, teks Alkitab seperti bacaan kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Haruslah disesuaikan dengan tata bahasa Indonesia. Persoalannya tidak semua kata dalam bahasa Indonesia itu dapat diterjemahkan. Atau dari bahasa Ibrani tidak bisa semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Malam ini kita tidak bermaksud untuk menerjemahkan teks bacaan kita dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia atau ke bahasa yang lain. Tapi kita mau melihat tentang perjalanan hidup Daniel, di mana dia harus menerjemahkan, gitu ya, mimpi Raja Nebukadnezar. Di awal bacaan kita diperlihatkan jika Daniel mendapatkan penglihatan malam. Penglihatan yang dimaksud merupakan satu cara penyataan yang lebih tinggi dari sebuah mimpi. Sebab mimpi seringkali dipahami sebagai sesuatu yang masih samar-samar. Penglihatan yang didapatkan oleh Daniel membuat dirinya memuji Allah. Ada ungkapan syukur yang disampaikan kepada Allah dengan menyampaikan satu nyanyian dan mazmur puji-pujian. Di dalamnya berisi tentang Allah yang memiliki hikmat, Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang mampu mengubah waktu, Allah yang merupakan sumber pengetahuan, Allah yang diyakininya memiliki kuasa untuk menyingkapkan sebuah rahasia. Rahasia yang dimaksudkan dalam bacaan kita adalah mimpi dari Nebukadnezar. Perlu hikmat dari Allah untuk menerjemahkan atau mengartikannya agar pesan yang mau Allah sampaikan kepada Nebukadnezar itu dapat tersampaikan. Hikmat yang dimaksudkan oleh Daniel adalah hikmat yang berasal dari Allah, bukan hikmat dalam artian ramalan untuk memecahkan sandi-sandi rahasia. Pujian yang disampaikan oleh Daniel, Bapak Ibu, kepada Allah memperlihatkan kepada kita jika segala sesuatu yang dilakukan oleh Daniel dalam menerjemahkan mimpi Nebukadnezar bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Allah. Pernyataan yang disampaikan oleh Daniel juga memperlihatkan jika dirinya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan.
Kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada Nebukadnezar melalui penerjemahan mimpi tersebut. Dan melalui penerjemahan itu dengan mengandalkan Tuhan mau menyampaikan kalau Daniel memiliki keterbatasan gitu ya, dan karena keterbatasan itulah dia memerlukan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, ketidakterbatasan yang dimiliki oleh Tuhan itu harus berjumpa dengan keterbatasan juga yang dimiliki oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar seorang raja yang sangat berkuasa, tapi ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa kok. Ketika harus menghadapi mimpinya, ketika harus menerjemahkan mimpinya, begitu ya. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kalau malam hari bermimpi, bangun pagi, mulai buka di Google, lalu cari, begitu ya. Dan akhirnya menemukan arti mimpi ini dan itu. Pada waktu itu tidak bisa, begitu ya. Dan memang kemampuan yang dimiliki oleh Nebukadnezar ternyata tidak bisa menerjemahkan mimpi yang harus diterjemah yang datang kepadanya. Pemahaman yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu, bahwa seorang raja yang dapat menguasai Israel itu dipahami sebagai seorang raja yang sangat kuat. Dan raja yang sangat kuat itu juga punya Tuhan yang kuat, dalam artian dewa yang kuat. Siapa yang berhasil menaklukkan, maka dialah yang lebih kuat dari segalanya. Tapi ternyata tidak, begitu ya. Ceritanya berbeda dalam bacaan kita. Justru Allah yang lebih berkuasa di atas segala-galanya, sehingga pujian kepada Allah itu diperlihatkan oleh Daniel. Kuasa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nebukadnezar juga mau mengatakan kepada kita, jika hanya Allah yang patut disembah dan Allah yang patut dimuliakan. Kekuasaan yang ada pada Allah itu sangat tidak terbatas. Dan secara tidak langsung Nebukadnezar dipaksa kalah ketika berhadapan dengan kuasa Allah. Bacaan kita saat ini ingin menyampaikan pesan kepada kita begini. Kesulitan, kebimbangan, ketidakpastian, keraguan yang dialami oleh manusia di dalam hidupnya itu hanya dapat diselesaikan kalau manusia mau minta pertolongan Tuhan. Hanya Allah yang berkuasa untuk membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pasti menjadi pasti, yang ragu menjadi tidak ragu. Jika Allah sanggup membuat segala sesuatunya menjadi baik, maka datang dan andalkanlah Allah dalam perjalanan hidup kita. Berserulah kepadanya dan yakinlah jika Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kalau Allah memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari segala sesuatu yang lain, mengapa kita harus datang kepada yang lain? Itu pertanyaannya. Maka dari itu, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita dan yakinlah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat-Nya, Tuhan memberikan kebijaksanaannya kepada kita, sehingga kita bisa menerjemahkan pesan yang Allah ingin sampaikan kepada diri kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat malam, selamat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu sekalian. Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami ketika kami bangun pada esok hari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini bagi kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan boleh menjadi berkat untuk orang lain. Jaga sertai tidur malam kami bersama-sama dengan keluarga kami. Berikan kami sukacita, damai sejahtera. Dan biarlah Engkau yang menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, mara bahaya, malapetaka, dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Kota Pendekar, Kota Pecel, Madiun di Jawa Timur.